في كتاب الله قلبي صار حي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Petrokimia Gresik, dari mulai pimpinan, karyawan, pegawai, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, bil khusus para ulama, para kiai, tokoh masyarakat yang beserta di gelar yang kecipta disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Katanya acara ini mau dibuat di masjid, tapi khawatir masjid tidak muat. Akhirnya dibuat di lapangan, malah tempatnya berlebih. Akhirnya diambil jalan tengah, sholat isya di tanah lapang. Itu yang betulnya. Jadi saya lihat di bawah ada tempat imam. Biasanya pemandangan begini setahun cuma 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Ditambah malam ini tablik akbar Petrokimia Gresik. Mudah-mudahan kita malam ini dapat pahala sholat Idul Adha, Idul Fitri. Oh amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau beginilah bersatunya umat Islam, maka insya Allah kita akan selamat daripada fitnah-fitnah di masa akan datang. Betul? Ini persatuan ini seperti sepak bola. Kenapa Ustaz umpamakan sepak bola? Karena kebetulan saya pandang ke kanan, saya pandang ke kiri, terus yang kelihatan tiang gawang. Apa filosofi sepak bola? Yang pertama, bahwa setiap pemain sudah punya kerja masing-masing dan jangan saling mengejek. Striker yang menjadi penyerang jangan mengejek kiper. Striker mengejek kiper, kamu ngapain cuma jaga gawang aja, maju ke depan. Ini tidak bisa, biarkan dia bekerja di sana. Memang tugas dia ringan, hanya menjaga dari satu tiang ke tiang berikutnya. Tapi kalau sampai gol, maka yang paling malu adalah kiper. Keep memegang, per tukang pegang, yang dia pegang bola. Sedangkan strike menyerang, striker penyerang. Di sana ada back, dia mempertahankan. Sebelum bola sampai ke kiper, jangan sampai masuk. Back, pemain belakang. Ini harus ada terus. Begitu juga dengan persatuan kita ini. Harus ada yang jadi ustaz, tausiah, ceramah. Tapi jangan semua mau ceramah. Kadang-kadang kita kalau sedang tablik akbar, pengajian di masjid, Ustaz Abdul Somad kebagian ceramahnya jam 11:30. Yang pertama kata sambutan dari RT, kemudian meningkat kata sambutan dari RW, habis itu kata sambutan dari Bapak Kepala Daerah. Apalagi sudah musim-musim dekat mencoblos, semua mau beri kata sambutan. Tapi ternyata di Stadion Petrokimia Gresik ini kata sambutannya nyaris tidak ada sama sekali. Saya begitu naik ke atas langsung tauslah. Loh, kok nggak ada kata sambutan? Ustaz datangnya terlambat. Saya begitu sampai langsung dipersilakan masuk. Ustaz silakan masuk Pak Ustaz. Ini ruangan apa? Ruang pemain ganti pakaian. Wah, saya mau dikasih pakaian apa lagi? Ini sudah pakaian saya. Ternyata kita sedang berada di stadion. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuaikan
Tempatkanlah pemain dengan keahlian dia. Yang kiper letakkan dia di dekat tiang gawang. Yang striker buat dia penyerang di dekat gawang musuh supaya dia bisa menyerang. Yang back buat dia di pertahanan kita. Tapi di tengah mesti ada wasit. Wasato, penengah. Wasit mesti ada di tengah. Wasit di tengah. Tidak boleh terlalu miring ke kanan, tidak boleh terlalu miring ke kiri. Dia mesti adil di tengah ini. Oleh sebab itu, maka banyak filosofi yang bisa kita ambil. Dan pemain tidak boleh egois. Permainan yang sampai hari ini orang mesti berlapang dada adalah pemain bola. Dia kejar setengah mati, berkeringat sampai detak jantungnya berdegupnya kencang. Tapi begitu bola sudah dapat, dia kasih ke orang lain. Pernah enggak Bapak Ibu melihat ada pemain bola, begitu dapat bola dia peluk sampai habis permainan? Tidak pernah. Begitu dapat dia kasih ke orang lain. Karena kebahagiaan dia bukan saat memegang bola, tapi saat dia adalah ketika dia menyerahkan yang dia miliki kepada yang lain. Karena yang dituntut adalah kerjasama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, mendengar ini ceramah Ustaz Somad malam ini kok lain dari biasanya. Kok tiba-tiba dia cerita bola, ya salah sendiri, kenapa saya diajak ke stadion? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun, permainan walahun, senda gurau. Dan permainan ada masa awal permainan, ada masa pertengahan, ada masa akhir permainan. Permainan harus terus berlanjut. Di tengah permainan ada keseriusan. Maka kalau tidak serius, ini tidak akan terjadi. Selama bermain tidak boleh langsung ke tanah lapang bermain, nanti kakinya kram. Oleh sebab itu pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Makanya dalam ibadah pun juga kita mengenal ada pemanasan. Ini Bapak Ibu tolong jangan memandang ke atas, karena lubang hidungnya nanti kelihatan. Karena ini kamera sedang mengambil dari atas untuk memperlihatkan. Nanti kita buatkan kuisnya. Acara apakah ini? A. Pengarahan sepak bola, kesebelasan Petrokimia Gresik. B. Lagu dangdut. C. Kampanye paslon. D. Tiga-tiganya salah. E. Tablik akbar. Ternyata yang paling sedikit memilih tablik akbar, karena biasanya tablik akbar hanya dihadiri oleh ya berapa orang lah. Pertama anak-anak, karena disuruh bapak sama ibunya pergi ke masjid. Bapak sama mama sudah dewasa. Sedangkan yang kedua kelompok orang-orang tua. Maka yang di masjid itu anak-anak dan orang tua. Saya pernah pergi ke masjid, saya lihat anak-anak dan orang tua. Saya tanya pengurus, Pak, ini anak mudanya di mana? Sudah habis diambil warnet Pak Ustaz. Tapi di Petrokimia Gresik semuanya hadir. Anak mudanya hadir, bapak-bapaknya hadir, ibu-ibunya hadir. Insya Allah yang hadir pada malam ini kabeh mlebu nang surga. Semuanya masuk ke dalam surga. Saya sengaja tidak takbir karena takbir akan di ujung-ujung acara nanti. Sekarang kita simpan dulu suaranya. Nanti di akhir baru takbir. Kapan? Ketika melihat kawan di sebelah sudah mulai ngantuk. Sudah ada ngantuk sebelah. Allahu Akbar. Jangan dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hidup ini ada muazzin. Muazzin tidak jadi imam, dia azan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam tidak boleh ejek muazzin. Kamu ni apa? Teriak-teriak aja. Kamu ni apa? Manggil-manggil aja. Kata muazzin, ini memang tugas saya Pak Imam. Nanti setelah saya manggil baru sampean bisa jadi imam. Kalau saya nggak manggil, siapa yang mau datang? Imam paham betul. Dan imam tidak boleh disalahkan. Kamu ni apa? Saya sudah manggil capek-capek, kamu baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya pemimpin, kata Pak Imam. Jadi kita hormati kerja orang lain, tugas orang lain. Saya tidak boleh mengejek. Apa nih bapak-bapak petrokimia Gresik hanya mengurus pupuk saja. Ustaz, jangan macam-macam. Gara-gara pupuk inilah tanaman-tanaman bisa subur, padi kita bisa gemuk dan besar. Ustaz, kalau macam-macam kami pupuk juga. Pak Ustaz gemuk. Terbaik dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat hijau rumput. Tadi saya berpikir ini jangan-jangan rumputnya rumput plastik ya. Hijau sekali. Rupanya ini bisa tumbuh hijau karena dipupuk oleh petrokimia. Iman juga begitu. Setiap kita lahir ini semuanya membawa iman. Kapan iman itu sudah ada? Dulu sebelum ditiupkan ke dalam perut ibu bapak kita masing-masing. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari cucu anak keturunan Adam. Berkumpul semuanya di tanah lapang yang luas. Saat itu Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semuanya menjawab, bala, syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Saat itu iman sudah ada dalam diri kita. Tapi kemudian ada yang imannya setelah sampai di dunia mati. Kenapa imannya mati? Karena tidak disiram dengan ilmu. Setiap kita diberi bibit, ibu dikasih bibit, bapak dikasih bibit, tapi kalau bibitnya diletakkan di dalam pot polybag isinya pasir saja, kering, mati. Maka dia mesti dibasahi dengan apa? Dibasahi dengan ilmu. Itu yang dibacakan oleh akhi saudara saya, protokol pembawa acara. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah Ta'ala baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan bapak ibu yang berjalan malam ini mendapatkan ilmu, dimudahkan Allah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini bagian bawah ini, kalau tribun atas tidak diisi karena khawatir na'udzubillah terjadi yang tidak diinginkan. Kalau di belakang ini saja, di bawah ini saja, tidak naik ke atas, itu jumlahnya 40.000. Bagi yang tidak percaya, dihitung sendiri. Bagiannya belum berisi, tapi insya Allah mau berisi atau tidak berisi, maka kita semuanya tetap diberikan Allah Ta'ala, tidak berkurang. Setiap yang datang kemari, setiap langkahnya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Derajat apa yang diangkat? Derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjuangan orang yang datang malam ini ke tanah lapang stadion Petrokimia Gresik luar biasa perjuangannya. Apalagi ibu-ibu, berapa sinetron yang hilang. Bapak-bapak datang ke tanah lapang, malah nggak ada kesebelasan. Yang ditinggalkan di rumah malah kesebelasan. Siapa? Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus, Liverpool dia tinggalkan. Demi apa? Demi hanya untuk mendengarkan tausiah pengajian. Ini pengorbanan. Setiap segala sesuatu ada pengorbanan. Bayangkan kita lihat anak-anak muda yang datang ke tempat main bola, pengorbanannya luar biasa. Yang duduk di dekat stadion, yang duduk di dekat tribun, yang duduk di dekat itulah tiket VIP. Kenapa begitu? Karena VIP, very very important person, orang yang amat sangat penting. Di mana letaknya? Ini tempat yang paling penting. Kenapa? Ada kursinya dan ada atapnya. Yang depan itu ada kursi tapi tidak ada. Yang di luar kursi tidak ada, atap tidak ada, pemain pun tidak ada. Ini VIP, very very important person. Yang di luar ini VIP, yang luar kelas ekonomi. Kita semuanya mau surga nanti, semuanya insya Allah masuk yang VIP.
ada atapnya. Bagaimana mungkin di akhirat kita ada atap, Pak Ustaz? Atap sudah tercabut semuanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Atap sudah mau seperti debu yang dihembus angin. Bagaimana orang bisa tegak ada atap? Di akhirat tetap mendapatkan atap naungan. Siapa dia? Orang-orang yang bersedekah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sampai kapan? Hatta yaqdi bainan nas, sampai diputuskan perkaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara dibuat malam ini sehingga tidak ada yang kena panas terik matahari. Andai dibuat siang tidak akan ada yang sanggup, tapi ada orang yang tetap mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke betis, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, tapi ini orang tetap tidak berkeringat. Kenapa? Karena dia dapat naungan, dan yang mendapatkan naungan itu adalah orang-orang yang bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersedekah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di dunia saja orang ingin duduk di kursi VIP, apalagi di akhirat nanti. Kalau di dunia saja orang ingin didudukkan di tempat yang terhormat, di tempat yang mulia, apa di akhirat nanti? Maka sesuaikan antara keinginan dengan amal. Banyak orang keinginannya luar biasa. Saya mau masuk surga Jannatul Firdaus, saya mau masuk yang ada kenikmatan yang hebat luar biasa, tapi amalnya tidak sesuai. Berat perjuangannya, maka amalnya pun juga berat. Berat betul ini amal nih Pak Ustaz. Saya nggak sanggup Pak Ustaz. Dulu sebelum saya sholat, hidup saya nyantai-nyantai aja. Sebelum saya sholat, hidup saya enjoy aja. Sekarang setelah sholat, setelah ikut pengajian, baru 2 kali pengajian pulang helm hilang. Sabar, itu godaan hidup. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, melainkan ada balasan pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setelah pengajian bukan berarti hidup tanpa ujian. Hidup akan terus ada ujian. Berat betul ujiannya Pak Ustaz. Iya berat, karena balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita, wah ini ada kotak, dilihat dari jauh ada tulisan ACT. Apa arti ACT? Aksi cepat. Kotak yang disebar berapa adik-adik? Nampaknya kenapa kotaknya pada perempuan saja? Ternyata uang bapak-bapak dipegang oleh ibu. Pandai juga ya. Andai dia bawa ke sini belum tentu ada, tapi kalau dia dibawa ke sini karena yang sebelah kiri ini tidak ada satupun yang bawa dompet, alasannya kenapa? Pakai sarung. Tapi yang di sini semua memegang duitnya. Kita doakan semoga terbuka pintu hati mereka dan terbuka pula resleting dompetnya. Karena kalau tidak, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aksi cepat tanggap ini macam-macam yang mereka kelola. Tidak sabar mereka melihat orang susah, kasihan, tapi kasihan tidak bisa menyelesaikan masalah. Meleleh air mata melihat orang miskin, kasihan. Memangnya kasihan menyelesaikan masalah? Kalaulah kasihan menyelesaikan masalah, maka cukup Upin dan Ipin. Kasihan. Tidak menyelesaikan masalah, harus ada action. Maka aksi cepat tanggap. Alhamdulillah, ceramah Ustaz Somad sudah didengar di Surabaya. Berapa pendengarnya Pak? 350.000 orang di Surabaya mendengar ceramah Ustaz. Loh, saya kan jarang-jarang ke Surabaya, ini baru 2 kali. Ceramah Ustaz mereka dengar melalui suara Muslim. Masya Allah, apa itu suara Muslim? Radio Pak Ustaz. Radionya di mana?
di Surabaya. Orang yang bisa mendengar di mana? Di luar Surabaya. Melalui apa? Melalui kabel, Pak Ustaz. Ini nggak sampai suaranya kemana-mana. Makanya jangan heran kalau Ustaz Abdul Somad dikenal orang Surabaya karena disiarkan oleh radio Muslim, semuanya mendengar. Ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu tahu operasional radio ini besar dan mereka tidak mengandalkan iklan. Lalu saya tanya, biayanya dari mana? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah yang menolong. Kadang kita sedih melihat radio-radio dakwah ini. Namanya radio dakwah, tapi jarak 5 menit salap gatal-gatal. Memangnya orang yang pengajian itu gatal semua? Namanya radio pengajian, jarak 2-3 menit obat penyakit wasir. Maaf Bapak Ibu jangan tersinggung, itulah kenyataan. Tapi ada sebagian orang yang hartanya dia bantu pergerakan dakwah, akhirnya ceramah bisa dengar semua orang. Saya heran kenapa ibu-ibu yang di sana tidak ada yang melihat kemari, mukanya di depan mereka adalah baru tadi saya lihat. Di sini pun ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambar sebesar ini bisa dilihat 1, 2, 3. Yang tengah ini tidak bergerak. Ustaz lagi ngapain tuh? Kayaknya lagi azan Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita dipersatukan. Masya Allah, saya tidak tahu mana yang NU, saya tidak tahu mana yang Muhammadiyah, saya tidak tahu mana yang Persis, saya tidak tahu mana yang Perti, saya tidak tahu mana yang Jamaah Tabligh, saya tidak tahu mana yang Salafi, saya tidak tahu mana yang bermazhab Hanafi, saya tidak tahu mana yang bermazhab Maliki, saya tidak tahu mana yang bermazhab Syafi'i, saya tidak tahu mana yang bermazhab Hambali, tapi semuanya diikat dengan la ilaha illallah. Makanya kita ucapkan kuat-kuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai keluar daripada batasan la ilaha illallah. Kalau keluar daripada itu, naudzubillah. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari ajaran agama selain daripada yang ditunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia akan termasuk orang yang merugi. Tapi dia orangnya baik Pak Ustaz, tapi dia orangnya sopan Pak Ustaz. Ini Ustaz Abdul Somad tidak benar. Saya kasih contoh. Walaupun dia orangnya pandai main bola, walaupun orang gocek gorengannya hebat, walaupun orang ini sangat hebat bisa menggolkan bola, tapi mainnya di luar stadion bisa dianggap atau tidak? Tidak bisa. Syaratnya harus masuk stadion. Syarat masuk stadion apa? Sebutkan passwordnya, baru pintu terbuka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Ustaz bisa masuk kemari gimana? Saya sebut passwordnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk ke panitia. Langsung. Bapak Ibu juga begitu. Gak nyambung kami Pak Ustaz. Makanya bingung. Kalau kurang cairan susah koneksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la ilaha illallah inilah yang membuat hati yang susah menjadi tenang. La ilaha illallah lah yang membuat orang takut menjadi berani. La ilaha illallah lah yang membuat orang yang gelisah menjadi mutmainnah. La ilaha illallah lah yang membuat hati yang risau menjadi nampak solusi terhadap jalan kehidupan. Maka banyak-banyak ucapkan la ilaha, tidak ada yang disembah. La ilaha, tidak ada yang disayangi. La ilaha, tidak ada yang benar-benar ada selain daripada Allah. Abdul Somad ini ada,
tapi dia sampai masanya akan menjadi tidak ada. Bapak ibu ada di depan saya, tapi coba nanti datang kemari jam 12 malam, lihatlah masih ada atau tidak bapak ibu. Semuanya sudah pulang, tapi ada yang dia maha ada, yang dia tetap kekal abadi untuk selamanya. Itulah maka kita katakan la ilaha illallah. Sehari semalam kita angkat telunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa telunjuk? Kenapa Nabi menunjuk? Kenapa diangkat telunjuk? Karena orang musyrik Quraisy menunjuk dengan telunjuk. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Maka datang Islam, jangan lagi menyebut ya Lata, jangan lagi menyebut ya Uzza. Setelah kalian Islam, tunjuklah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, setelah bersatu, sama seperti pemain bola, kipernya, backnya, strikernya, semua pemainnya bersatu, mereka semua tanpa melihat sukunya dari mana, tanpa melihat bagaimana keadaannya, tanpa melihat, semuanya bersatu. Setelah itu barulah kita bisa berbuat. Setelah kita bersatu, apa yang kita buat pertama Pak Ustaz? Malam ini saya batasi 3. Kalau sudah bersatu, 3 yang perlu kita buat. Pertama, mulailah mengarahkan pada pendidikan. Tidak ada yang bisa merubah umat ini selain pendidikan. Malaysia, tetangga kita, adik kita, lebih kecil dari kita, hanya 25 juta saja. Sedangkan Jawa Timur 42 juta. Sedangkan Jawa Barat 48 juta. Malaysia cuma 25 juta. Sedikit saja. Dulu mereka belajar ke Institut Teknologi Bandung. Rektor Universiti Kebangsaan Malaysia zaman saya kuliah tahun 2003 masih tertulis di belakang namanya IR. Apa itu IR? Insinyur. Tapi kemudian negara memberikan beasiswa sebesar-besarnya supaya anak-anak dikirim ke Amerika, dikirim ke Inggris, dikirim ke Prancis, dikirim ke Jerman. Pendidikan. Sebab itu masukkan anak-anak pendidikan lembaga-lembaga Islam yang luar biasa. Buat kepalanya ini diisi 10, kiri 5, kanan 5. Dari jam 8 malam ke zuhur isi dengan 5. Dari jam 8 pagi ke zuhur isi 5. Apa dia? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dari jam 8 ke zuhur. Habis itu sholat zuhur, makan. Habis itu diisi 5. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Diajarkan dia fikih, biar tahu dia fikih sholat, zakat, puasa, haji. Dia tahu dia fikih itu ada muamalat, bayar hutang piutang, sewa menyewa, gadai menggadai, mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan. Maka ditanamkan ke kepalanya tentang fikih hukum Islam. Ini haram, ini makruh, ini sunat, ini sunat muakkad, ini wajib. Maka ditanamkan ke dalam kepalanya fikih. Apalagi akidah akhlak, supaya dia tahu yang dia sembah itu siapa, supaya dia tahu nanti kalau dia mati akan menghadapi apa, supaya dia tahu nanti kalau dia akhirat dia akan berbuat apa. Maka ditanamkan mata pelajaran akidah akhlak, sopan santun, tata krama, budi bahasa, tutur kata. Lalu ditanamkan ke kepalanya sejarah, supaya dia tahu kapan Islam pernah kuat berjasa untuk dunia, tapi juga Islam kemudian runtuh, hancur, berkeping, tak tersisa sama sekali. Yang keempat, ditanamkan dalam kepalanya bahasa Arab, karena sampai hari ini kita masih azan pakai bahasa Arab. Hayya 'alas shalah. Di mana-mana saya dengar suara azan pakai bahasa Arab. Belum pernah lagi azan pakai bahasa yang lain. Begitu juga dengan sholat. Allahu Akbar. Siapa yang melaksanakan sholat pakai bahasa selain bahasa Arab, maka batal sholatnya. 2 kata keluar dari mulutnya, batal sholatnya.
Begitu juga dengan Quran hadis, jangan sampai lepas Quran hadis dari Quran. Ini 5 pelajaran mesti ada. Setelah dia selesai tamat, silakan 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, pelajaran agamanya mantap, pelajaran bahasa Inggrisnya oke. Habis itu dia dapat beasiswa ke Australia, silakan. Beasiswa dari McGill Kanada, silakan. Beasiswa dari Oxford Inggris, silakan. Yang penting sudah ada bekal agama di kepala. Saya alhamdulillah ketemu dengan beberapa mahasiswa di Australia. Jadi malam-malam mereka buat pengajian ramai. Akhirnya dalam akhir pengajian diadakan lelang buku. Buku 37 masalah populer. Siapa yang akan mengambil buku ini akan mendapatkan tanda tangan dan sekaligus gratis berfoto dengan penulisnya. Tawar. Laku buku itu $2.000 Singapura, lebih $2.000 Australia. Kalau kali 10.000 lebih kurang berarti 20 juta satu buku. Baru pas ada sambutan saya sampaikan ke mereka, saya nyesal cuma bawa 2 buku. Kalau tahu 2 koper saya bawa. 20 juta 40 dananya untuk pembangunan masjid di Australia. Orang Indonesia punya masjid di negeri minoritas. Ini kebanggaan luar biasa, bisa bersatu. Jadi kalau ada kita di negeri yang mayoritas muslim, tanahnya banyak, orang kaya banyak, tidak ada kendala halangan untuk mendirikan surat izinnya mudah. Justru saudara-saudara kita di sana jauh, tapi mereka begitu semangat berdirilah masjid Baitul Ma'mur. Saudara-saudara kita, anak-anaknya bisa, tidak ada jalan lain kecuali pendidikan. Oleh sebab itu ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Lirboyo, ke Tambak Beras, ke Munawir Krapya, ke Gontor, ke pondok-pondok pesantren para habaib, ke Sidogiri, ke macam-macam pesantren, ke Tebu Ireng, alhamdulillah. Tapi yang masih belum juga, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, karena kita akan meninggalkan anak-anak dengan tantangan yang luar biasa. Alhamdulillah malam ini anak-anaknya ikut pengajian, walaupun mereka lari-lari di sana, nggak apa-apa. Saya juga dulu waktu ibu ayah saya pengajian, saya lari-lari. Akhirnya jadi ustaz. Semua yang lari-lari jadi ustaz. Yang tak lari bisa jadi menteri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pokok pangkalnya harus dari pendidikan. Kalau sudah pendidikannya kacau balau, na'udzubillah. Alhamdulillah negara kita 20% anggaran pendapatan belanja negara APBN 20% untuk pendidikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak perlu ragu. Ini Pak Ustaz katanya 20% untuk pendidikan, kenapa sekolah masih mahal? Ya namanya juga sekolah, tahan-tahankan dikit selera, jangan sampai diperturutkan semua. Yang selama ini makannya 3 kali sehari, banyak-banyak puasa sunnah. Apalagi di bulan Sya'ban ini, bagus ibu-ibu puasa sunnah, bapak-bapak. Ustaz Somad ini tidak memberikan solusi. Harga beras mahal, kok malah disuruh orang puasa sunnah? Saya bukan mengatakan jangan makan, saya mau mengajak mengganti puasa yang kemarin tinggal. Kemarin bulan Syawal mau ganti puasa yang Ramadan tinggal 7 hari. Ibu kemarin tinggal 7 hari puasanya, mau diganti kemarin di bulan Syawal. Tiap hari mau puasa, nggak jadi-jadi. Kenapa nggak jadi? Undangan halal bihalal terus. Berangkat dari rumah, siapapun yang ngajak makan, saya tidak akan makan karena saya sedang puasa. Gimana Mbak? Kita makan, saya puasa, jangan goda saya. Ini enak loh, rawon. Kalau begini susah ditolak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nantilah diganti insyaallah bulan Zulhijjah Pak Ustaz. Bulan Zulhijjah pas mau diganti nggak jadi-jadi.
Kenapa? Setiap buka kulkas kaki kambing nendang dari freezer. Kemarin dapat 5 kupon. Wah, akhirnya sampai hari ini belum ganti puasa. Kalau pendidikannya baik, pasti dia ingat dulu dikaji. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soman waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Siapa di antara ibu-ibu yang meninggalkan puasa 7 hari, meninggal ibu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya, ditransfer pahalanya. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini, kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Ganti puasanya. Ibu yang belum mengganti, Ustaz dari tadi cerita ganti kok ibu terus, karena ibu yang tinggal puasa 7 hari. Saya memang 7 Ustaz, suami saya 14 hari. Oh, ternyata bapak lebih banyak. Oleh sebab itu ganti puasanya Pak. Jangan sampai kita mati menghadap Allah meninggalkan puasa. Yang ngajarkan ini siapa? Itulah pelajaran dari pendidikan. Orang kalau pendidikannya baik, amalnya akan baik. Makanya di antara doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam akidah, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah. Kalau sudah ilmunya nambah, amalnya benar. Kalau sudah amalnya benar, rahmat Allah turun. Kenapa rahmat Allah tidak turun? Amalnya tidak benar. Kenapa amalnya tidak benar? Ilmunya tidak benar. Alhamdulillah, Jawa Timur pusatnya pondok-pondok pesantren. Dari mulai yang modern sampai yang tradisional, dari mulai yang pakai kelas sampai yang baca kitab di lantai, semua mengakui ulama-ulama di sini, wali-wali Allah, kiai-kiai. Makanya kalau ada orang Jawa Timur yang anaknya nggak ngerti agama, itu sama seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Lumbung padi tempatnya makanan, malah ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa begitu? Karena ayamnya tidak mau menggunakan paruhnya untuk memasukkan padi ke mulutnya. Jadi kalau ada orang Jawa Timur yang nggak paham agama, segeralah mengurus surat pindah ke provinsi. Karena di sini tempatnya para ulama, di sini tempatnya para kiai, di sini tempatnya para buya, para tuan guru. Baca kitab kuning, berkali-kali juara bertahannya dari sini. Oleh sebab itu maka anak-anak kita insya Allah. Saya ini Pak Ustad, orangnya dulu nggak ngerti agama. Saya ini orangnya Pak Ustad, orangnya jahil, tapi saya balas dendam. Saya tidak mau anak saya seperti saya, maka anak saya mesti terdidik. Alhamdulillah. Ada juga orang berprinsip, saya ini bodoh Pak Ustaz, anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Alhamdulillah. Sebaiknya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan lain mendirikan lembaga pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah membuat lembaga pendidikan, mungkin TPA. Orang menyepelekannya, apa nih TPA? Taman Pendidikan Al-Quran. Justru itulah yang terbaik. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu siapa? Man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Saya banyak datang ke berbagai tempat melihat keajaiban-keajaiban. Saya pergi ke salah satu komplek, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi, ada hotel besar. Lalu saya tanya, ini memang besar dari awal atau gimana Pak? Ustaz Somad, saya ini pegawai biasa. Ketika saya pergi, istri saya di rumah mengundang beberapa anak tetangga mengajar Quran di garasi mobil. Garasi ditutup, garasi dibuka. Anak-anak datang dibuka, anak-anak pulang ditutup. Akhirnya dari garasi yang sederhana itu datang berkah-berkah, menjadi lokal, menjadi kelas, anak-anak datang menjadi SMP, menjadi SMA, menjadi sekolah kebidanan, menjadi universitas, menjadi ada hotel Islam, hotel syariah, berkembang. Dari mana? Dari pendidikan. Adapun pendidikan tanah yang dibuat sekolah, ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah luas, panjang beberapa meter,
tapi tidak ada sama sekali. Begitu mati di pagi-pagi, istri mengambil, anak mengambil, mantu mengambil, cucu mengambil, tetangga mengambil, yang paling banyak mengambil kawan-kawan, yang depan mengambil 2 meter, yang belakang 3 meter. Dia pun tidak ingat hitungannya. Sejengkal saja tanah itu kau ambil, maka engkau akan dililitkan min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit lehermu. Maka jangan pernah menggeser ini batas tanah. Alhamdulillah di sini tidak ada satu yang berani menggeser batas tanah. Batas di kanan, batas di kiri. Inilah pengajian yang paling tertib. Tidak ada campur aduk laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki, ini perempuan semua. Di antara laki-laki dan perempuan ada tembok Berlin mengisahkan kita. Tembok besi, tembok pun tidak bisa lewat. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pendidikan, pokok pangkal yang harus kita perbaiki setelah kita bersatu, pendidikan. Yang kedua, ekonomi. Kalau sudah ekonominya mapan, bisa buat tabligh akbar besar seperti ini. Kenapa? Karena ekonominya baik. Berapa ini sound systemnya? Berapa ini pengeras suara? 1, 2, 3, 4, 5 di kanan, 5 di kiri, di bawah, di atas. Makanya saya pun ceramah menggelegar, suara jelas. Kadang-kadang model mikrofon ini kan macam-macam. Ada modelnya kita bersuara, orang nggak dengar. Kita sudah mati-matian bersuara. Jamaah bertanya, apa? Ada lagi modelnya kita bersuara tapi menggema dia, tidak sampai ke telinga. Kaum muslimin, ada bermasuk jamaah mengangguk aja waktu Ustaz ceramah. Waktu saya selesai ceramah, kamu kenapa mengangguk? Menyenangkan hati Ustaz tadi. Tapi malam ini alhamdulillah. Kadang-kadang ada model mikrofon ini kita ngomong suara lain juga. Assalamualaikum. Tapi kalau ekonominya mapan, maka pentasnya tinggi. Saya pernah ceramah dibuat pentasnya 2 jengkal aja dari dalam. Saya tanya, kenapa nggak tinggi? Nggak cukup duitnya kok. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terang benderang. Saya pernah diundang ceramah, tidak tahu di mana ujung jamaah. Kenapa? Gelap. Tak nampak. Saya pernah diundang ceramah, jamaah melompat. Kenapa? Ada binatang-binatang liar di bawah. Karena gelap. Disangkanya itu bukan kaki orang, pokok durian. Tapi malam ini terang benderang. Kenapa? Lampunya. Lampu bisa hidup, kenapa? Duit. Pentas bisa hidup, itu enggak. Kenapa? Karena ada duit. Ini kenapa ada baliho besar? Berapa mencetaknya? Kalau boleh diminta, boleh juga. Dan kali diminta, kamu yang boleh. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang qawi, kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah, minal mu'min dhaif, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Berapa banyak orang yang mau hadir tabligh akbar malam ini tidak hadir? Kenapa? Lemah ekonomi. Begitu matahari tenggelam, dia mulai pergi dari satu tong sampah ke tong sampah berikutnya, pindah dari tong sampah pindah ke tong sampah, mencari apa? Kardus bekas, mencari apa? Nasi sisa, mencari apa? Lauk sisa orang kaya. Kenapa? Karena lemah, karena miskin, tidak berdaya. Malam ini kenapa semuanya hadir tabligh akbar? Bapak di sini, ibu di sini. Kenapa? Karena sejak ekonomi mereka mampu. Oleh sebab itu ekonomi ini amat sangat penting. Jadi kalau ada orang mengatakan, ekonomi itu tidak penting Pak Ustaz, akhirnya ekonomi kita diambil orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita bersama berkumpul di tanah lapang ini, peluang-peluang ekonomi ke depan dibuka. Ini bagian apa nih? Pupuk Pak Ustaz. Tentu petani-petani bisa menanam karena pupuknya diberi subsidi. Dari mana? Dari negara. Sehingga bisa dia tanam padi, bisa dia tanam ubi, bisa dia tanam macam-macam. Lalu kemudian berhasil, bisa menyekolahkan anak. Maka ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad dulu kuliahnya di mana? Jauh di Mesir.
Oh kalau begitu orang tua Ustaz Somad kaya raya. Tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya, cukuplah. Lalu kemudian biayanya dari mana? Al-Azhar memberikan beasiswa. Al-Azhar dapatnya dari mana? Al-Azhar itu lembaga paling kaya, lebih kaya dari negara Mesir. Kenapa? Tanah wakaf dikelola oleh Al-Azhar. Tanah wakaf, di atasnya dibangun rumah sakit mengeluarkan hasil, bayar ke Al-Azhar. Tanah wakaf, di atasnya dibangun hotel syariah, berbayar, diserahkan ke Azhar. Tanah wakaf, di bawahnya disewakan ruko, maka ruko disewa orang, biayanya dibayarkan ke Azhar. Hasil itulah yang bisa membuat kami kuliah tingkat 1 gratis, tingkat 2 gratis, tingkat 3 gratis, tingkat 4 gratis. Setelah tingkat 4 datang saya bawa ijazah, mau nanya gimana tiket pulang. Pak, saya kemarin tes Al-Azhar lulus, sekarang sudah tamat, gimana tiket pulang saya cuma sampai Jakarta atau sampai ke Riau? Dia nanya lagi, di belakang rumah kamu ada airport apa? Sampai segitunya. Kawan saya makan cabai terus, tapi ngunyah biji cabainya malas, akhirnya cabai menumpuk di sekutu, nyaris meledak, kalau sampai pecah bang, mati. Lalu kemudian dioperasi, selesai operasi tidak ada duit untuk bayar. Berapa bayar operasi buntu? Oh, 3.000 pon. 3.000 kali 3, 2.000 pon kali 3, 2 kali 3, 6 juta. Kemana mau dibayar? Tapi alhamdulillah, tunjukkan kartu mahasiswa Al-Azhar, langsung gratis. Alhamdulillah, maka sudah operasi buntu. Berapa bayar? Gratis. Hanya menunjukkan kartu Al-Azhar. Sejak itu dia makan cabai makin banyak, nggak main punya. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ekonomi umat harus bangkit. Gerakan belanja ke warung tetangga ini harus digalakkan terus. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz ceramah gerakan belanja ke warung tetangga, bangkit ekonomi kami. Sahabat-sahabat dekat rumah beli sayur ke kami, beli ikan ke kami. Dan yang paling sering belanja suaminya, Pak Ustaz. Kenapa? Yang jaga warung cantik. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ekonomi mesti bangkit. Warna-warni jilbab malam ini karena ekonominya mapan, balehonya besar karena ekonominya mapan, suara mikrofon mantap karena ekonomi mapan, perempuan bisa dipinang karena ekonomi mapan, anak-anak bisa pondok tahfiz Quran karena ekonomi mapan. Jadi kalau ada orang mengatakan sudahlah tinggalkan saja dunia, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang paling baik di antara kamu bukanlah yang meninggalkan dunia demi untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu, bukan pula yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Dunia balaghun ilal akhirah. Dunia hanyalah jembatan sementara menuju akhirat, alam yang kekal abadi, di alam ghaib dan nyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Nabi Muhammad itu miskin Pak Ustaz, makanya umat-umatnya ini disuruh miskin. Ini yang ngomong Nabi miskin siapa? Nabi Muhammad meninggal dengan istri, menikahi istrinya Khadijah, itu berapa maharnya? 20 ekor onta. 1 ekor onta 35 juta. Itu onta-onta yang udah pensiun lah. 35 juta kali 20 ekor, maka 700 juta. Anak muda umur 25 tahun nikah maharnya 700 juta. Itu kan orang miskin. Di mana kami bisa dapat informasi nikah maharnya 700 juta? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safi Rahmat Al-Mubarakuri, baca ensiklopedia ekonomi Islam yang diterbitkan oleh Tazkiyah Ustaz pakar ekonomi Islam kita, Ustaz Safi Antonio, menghitung lebih 1 miliar. Karena di samping onta itu Nabi masih beri emas lagi berapa ukiah, di total lebih 1 miliar. Mahal Nabi dengan Khadijah waktu menikah. Saya paham, saya mengerti. Dengan bercerita ini tentu pulang dari sini ibu-ibu banyak yang menunggu. Tuh, benar tuh Bapak. Gimana Bapak mau masuk surga? Mahalnya sebagai alat sholat dan benar
Ustaz kan? Bapak jangan lawan, tinggal senyum. Alhamdulillah. Cuman yang gak enak yang belum nikah. Jadi tuntut Pak. Jangan gara-gara ceramah ini mahar ditinggikan. Perempuan yang paling baik aqalluha mahar, yang maharnya paling rendah. Nanti anak muda saya yakin mereka akan datang meminang anak ibu. Meminang anak ibu 700 juta. Jangan, 70.000 saja. Sisanya kau bangunkan untuk pondok pesantren sekolah. Berapa mau kamu bayar mahar? 700 juta, 70.000 saja. Sisanya Bu, sisanya masukkan ke rekening mau. 70.000 saja untuk barokah, nak barokah. Sisanya buatkan sekolah kalian berdua, kalian akan mengelolanya. Anak-anak kampung kita akan sekolah cerdas. Apa nama lembaganya? Sekolah Sakinah Mawaddah Warahmah. Mantap. Sehingga 20 tahun akan datang anak-anak bisa bercerita, Bapak, kenapa sekolah kita namanya Sakinah Mawaddah Warahmah? Itu bapakmu dulu waktu meminang mama, nenekmu cuma minta 70.000, sisanya itu bangunan yang penuh barokah. Masya Allah, so sweet bapaknya. Itu yang dimuliakan Allah SWT. Ini maharnya memakai alat sholat dan kita suci Al-Quran. Mukena tahun 80, sekarang tinggal tai lalatnya lagi. Kita suci Al-Quran, bisa balut dengan kain sutra, dimasukkan ke kotak kayu jati, diukir begitu indah, diletakkan di lemari ruang tamu kaca. Setiap tamu melihat seolah-olah membawa kucing. Cantik ya Mas, iya. Ini dari mana? Dari Jepara. Kain sutranya dari mana? Dari Makkah waktu haji kemarin. Isinya apa? Quran. Pernah dibuka? Bapak yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu maka ekonomi harus diperbaiki. Siapa yang menjual akidahnya hanya karena dengan baju kaos? Siapa yang menjual keyakinannya hanya karena dengan mie instan? Siapa? Itulah orang-orang yang dikatakan Sayyidina Ali, kada al-faqru, hampir saja kefakiran, kemiskinan, kesusahan, ayyakuna kufran, membuat orang menjadi kufur, membuat orang menjadi murtad gara-gara kefakiran. Terus waktu bangkitkan ekonomi umat. Bapak ibu yang sudah membuat supermarket, yang sudah membuat toko, yang sudah membuat ruko, silakan lanjutkan. Saya tidak ingin orang selesai ceramah pengajian bawaannya semua mau mati. Gimana program ke depan kita Pak Lurah? Jangan tanya masa depan Pak Ustaz, saya mau mati. Jangan, bangkitkan semangat. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengar ceramah Ustaz saya sudah siapkan kos-kosan 100 pintu. Wow, banyak Pak. Iya, pintunya ada, dindingnya musuh. Kalau 100 pintu Bapak punya kos-kosan, pakai AC, pakai keramik, maka 1 bulan 1 juta. 100 pintu 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta membayarkan anak MDA 1 orang 100.000, 25 orang 1 lokal. Pak Kepala MDA, ya, berapa uang sekolah anak-anak ini 1 bulan? 100.000. 1 lokal berapa orang? 25 orang. Nih 25 orang cash. Itu mantap. Besok langsung terapkan kajian malam ini. Besok langsung cari MDA. Pak Kepala MDA, berapa di lokal ini? 25 orang. Nih 5.000. Tapi yang dimuliakan Allah, ekonomi akan menyelamatkan anak-anak kita. Ekonomi akan menyelamatkan umat kita, bangsa kita. Apalagi dekat-dekat pilkada, pilpres, caleg, macam-macam. 2018, 2019, begitu mudah uang dibagi-bagikan, begitu mudah kain sarung dibagikan. Kadang membawa kain sarung itu pun sholat kita mandi, tulisannya naik ke atas. Kenapa? Takut khawatir orang di belakang terganggu. Allahu Akbar. Terus ngomong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ekonomi harus dibangkitkan. Anak-anak kita malam ini bisa berlari-lari dengan pakaian yang mahal, yang mewah. Kenapa? Karena ekonomi bapaknya baik. Pendidikan nyatu dulu, bersatu.
syaratnya. Setelah bersatu baru kita bicara apa langkah kita ke depan. Lembaga pendidikan, apalagi ekonomi, yang ketiga apalagi politik. Ini orang-orang yang mapan secara ekonomi gak bakalan bisa disogok dengan money politik. Black campaign, black hitam, campaign kampanye hitam, tidak akan bisa dituduhkan kampanye hitam. Tidak akan mempan dengan money with politik. Kenapa? Karena mereka mapan secara ekonomi. Pendidikan bagus, ekonomi bagus, politik tidak bisa diotak-atik. Saya independen, Ustaz Somad, tidak ikut mana-mana. Ini yang saya pilih, langsung, umum, bebas, rahasia, global. Bahkan saya ingin mandiri, Pak Ustaz. Apa mandirinya? Nih, lihatkan Pak Ustaz. Apa itu? Pakunya pun saya bawa sendiri dari rumah. Mantap. Itu sampai langsung dia coba. Istiqorah dulu. Salli sunnatul istiqorah politik lillah. Itu yang itu. Kalau yang Muhammadiyah enggak pakai usolli Allah. Tapi di dalam dia berniat menunjukkan padaku ya Allah. Istiqorahnya gimana Pak Ustaz? Sama waktu kayak istiqorah nikah dulu. Dulu istiqorah Bapak kan nanya sama Ustaz. Ustaz, saya mau istiqorah nih, pilihannya antara dua, antara Khadijah dengan Fatimah, saya pilih siapa ya? Gimana caranya nanti bisa tahu Pak Ustaz? Terus saja nanti malam nampak bayangannya. Besok pagi datang lapor, alhamdulillah Pak Ustaz sudah kelihatan bayangannya. Siapa? Dua-duanya. Itu belum selesai istiqorah. Istiqorah harus dipanjangkan lagi. Inna sam'a, pendengaran, dengar iklan-iklannya, dengar program-programnya. Wal basar, baca, tonton, watch, awasi, see, lihat, pandang, catat. Positifnya, negatifnya. Saya tidak pernah menyebut nama orang, saya tidak pernah menyebut nama partai, saya tidak pernah menyebut nama golongan. Saya hanya menceritakan umum saja. Saya bukan penceramah radikal, saya bukan teroris, saya bukan ekstremis, saya bukan fasis. Saya hanya menceramahkan kepada umat tentang bagaimana pendidikan, bagaimana ekonomi, bagaimana politik umat Islam mesti bangkit. Hai umat Islam, kalian pilihlah calon-calon pemimpin yang peduli pada Islam. Kalau tidak, maka kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Betul atau betul? Sebab itu gunakan suara. Beda antara bisnismen dengan politikus. Bisnismen kalau melihat orang sebanyak ini, dia sudah mikir, wah ini kalau jual banyak kaos. Tapi kalau politikus dia tidak berpikir begitu. Kalau politikus melihat ini, wah ini bisa 2 kursi. Oleh sebab itu maka umat Islam harus bersatu supaya dia punya kekuatan, dia punya bergaining, dia bisa menjalin kekuatan, dia bisa menjalin solidaritas, dia bisa punya satu suara. Maka tabligh akbar ini jangan dikatakan alhamdulillah Pak Ustaz, tadi malam di Tanah Lapang Stadion Petrokimia Gresik malah penuh. Terus habis ceramah itu apa? Botol berserakan. Saya tidak mau setelah pengajian kita dicap menjadi jamaah paling kotor. Maka setiap sampah masukkan ke kantong, setiap apapun mereka. Ustaz Somad, jangan-jangan Ustaz cuma ceramah aja, enggak? Saya itu semua saya masukkan ke kantong. Nih, bungkus-bungkus bungkus apa Pak Ustaz? Gak boleh sebut mereknya, nanti iklan gratis. Jangan sampai di kolong tengah jalan, masuk kantor, nanti sampai kantong, sampai di hotel baru masukkan ke tong sampah. Letakkan, buanglah sampah pada tempatnya, bersih. Selesai pengajian, bersih. Alhamdulillah Pak Ustaz, saking bersihnya sendal saya pun hilang. Banget. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang paling indah, paling nikmat selain daripada persatuan. Jadi saya mulai ceramah 7:30, sekarang sudah 8:30, sudah 30 menit saya ceramah. Saya tadi menduga ini di Tanah Lapang sepak bola pasti terasa lama betul ceramah. Baru sebentar rasanya sudah 60 menit saya ceramah. Kata jamaah, Ustaznya gak terasa, kami gak bosan. Hukum orang yang maksiat
terus tapi ibadahnya getol, ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat rajin, selingkuh terus. Ini bagaimana orang ini Pak Ustaz? Maka dalam Islam diajarkan ibadah itu ada target akhirnya. Sholat apa akhirnya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya enggak baik, mungkar enggak baik. Apa beda fahsya dengan mungkar? Fahsya seksual, mungkar non seksual. Orang kalau sholatnya benar, maka dua-dua dia selamat. Fahsya. Ada orang ini orangnya baik, nyumbangnya banyak, pakaiannya sopan, tapi matanya jelalatan. Makanya dari tadi saya melihat di sana. Kenapa Ustaz gak melihat takut nanti dituduh Ustaz itu belum selamat dari fahsya. Padahal saya melihat dari sini ibu-ibu mama jauh ini jalan. Saya nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja. Jadi buah daripada sholat dia mencegah fahsya wal munkar. Sudah sholat kenapa belum berubah? Bukan salah orangnya, bukan salah sholatnya, salah perilakunya, perenungannya tidak ada. Kiat-kiat untuk hijrah gimana Pak Ustaz? Ini yang datang ini pasti sudah hijrah. Kita doakan yang datang ini sudah hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Wal muhajir, siapa itu orang yang hijrah? Apakah orang hijrah itu orang yang pindah dari universitas ini ke universitas ini? Apakah orang yang hijrah itu pindah dari kampung ini ke kampung ini? Wal muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Itulah orang yang hijrah. Yang selama ini pakai narkoba, berhenti. Yang selama ini waktu kosongnya karaoke, berhenti. Yang selama ini nonton klip India sama Korea, agak berhenti. Yang selama ini membicarakan aib orang lain, kurangi. Yang selama ini melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, mulailah berhenti. Maka itulah orang yang hijrah, insyaallah. Maaf Pak Ustaz, apakah ada korelasi sholat berjamaah dengan persatuan umat? Mungkin dalam hal sok, ya, dalam hal sok-soknya harus terus. La takhtalifu, jangan soknya bengkok. Fakhtalafat qulubukum, hati kamu ikut bengkok. Bersok itu terus ya sok, terus. Tumit di ujung sajadah. Mana ujung sajadah? Di terus. Saddul khalal, tutup celah, jangan sampai ada celah. Karena kalau ada celah ada setan. Makanya dalam ukhuwah persaudaraan kita jangan sampai ada celah. Begitu ada celah agak longgar, setan masuk. Jangan ada setan ketiga di antara kita. Harus filosofi sholat luar biasa. Kenapa urutan Al-Quran tidak sesuai dengan urutan turunnya? Yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mestinya yang pertama di Quran itu Iqra Pak Ustaz. Ini kok yang pertama Al-Fatihah, Iqra malah di juz 30. Ini gimana ceritanya? Ya juga ya. Jadi Quran itu turunnya 2 kali. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, orang paling mengerti tentang Quran. Di Lauhil Mahfuz yang pertama itu Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Al-Imran, habis Al-Imran An-Nisa, habis An-Nisa Al-Maidah. Begitu susunannya dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke stasiun namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah inilah yang turun ke Nabi secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan turunnya itu yang tidak sesuai bulan. Turun pertama kali Iqra. Setelah itu Nabi kedinginan berselimut, turun ayat ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Untuk apa? Peringatkan kepada keluarga dekatmu sebelum orang lain kau ceramahi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Turunlah ayat itu begini, kacau balau. Tapi kemudian
kemudian menjelang Nabi meninggal, inilah mukjizatnya Al-Quran. Menjelang Nabi meninggal, Nabi membacakan Al-Quran kepada sahabat, dan urutan susunannya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas. Sahabat Nabi menghafal Al-Quran sesuai urutan surat yang sudah dihafal Nabi, dibacakan kepada sahabat-sahabat. Jadi jangan bayangkan Quran itu turun sekaligus, tidak. Tapi ada. Nanti kalau ada yang nanya, insya Allah Bapak Ibu adik-adik sudah bisa jawab. Ya, Quran yang pertama kali turun apa? Iqra. Coba baca Quran. Kenapa yang pertama kali Al-Fatihah? Oh, begini ceritanya. Ingat ya. Kamu mau cerita? Enggak, ngidupin HP kemarin Ustaz. Kenapa periwayat hadis lebih terkenal Bukhari dan Muslim dibanding imam 4 mazhab? Ini pertanyaannya cerdas. Memang orang dekat buku ini cerdas. Bukan cuma tanamannya yang otaknya juga sungguh. Di tempat lain ada pertanyaan, tapi ini petrokimia agresif, Masya Allah. Kenapa yang terkenal Imam Bukhari? Kenapa bukan Imam Syafi'i? Kenapa bukan Imam Syafi'i spesialisasi bidang hukum? Apa makna fikih dalam hadis? Makanya dia fikih hadis. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Tapi kemudian disusunlah oleh ulama, isinya sahih semua. Jadi sebenarnya apakah sebelum Imam Bukhari tidak ada ulama yang tahu tentang sahih? Ya. Tapi ketika mereka susun, ada yang mereka buat tidak sebutkan sanadnya, ada yang hadis itu mursal, ada yang hadis itu mu'allaq, ada yang hadis itu munqati, ada yang hadis itu mu'dhal. Oleh sebab itu sanadnya tidak bersambung. Datanglah Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad itu apa, Pak Ustaz? Sanad itu adalah urutan silsilah riwayatan. Imam Bukhari paling bawah, meninggal 256 Hijrah. Dia dapat hadis itu dari mana? Dari Imam Muhammad bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapatnya dari siapa? Malik bin Anas, meninggal tahun 179. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Imam Malik tidak tahu itu? Tahu. Tapi Imam Malik dalam kitab Muwatta beberapa sanad dia buang karena dia bicara fikih, maka sanad tidak dia sebutkan. Lalu sanadnya mana? Datang Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Imam Fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid. 40 tahun dia cari, ketemu sanad yang bersambung. Ternyata hadis yang dikatakan dhaif dalam Muwatta Malik, hadisnya tersambung. Nah, jadi dalam masalah ilmu ini ada spesialisasi. Dalam bidang fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dalam bidang pengumpulan kitab yang isinya sahih semua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Dalam masalah akidah, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Dalam masalah akhlak, Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi mereka sudah punya spesialisasi. Dan sekarang tempat kita orang punya spesialisasi. Pakar politik, pakar ekonomi, pakar semua diundang di acara TV. Pakar sama pakir beda-beda. Pakar dalam pakar spesialisasi. Datanglah ibu-ibu hamil tua menggedor pintu orang. Pak, tolong buka pintu, Pak. Saya mau melahirkan anak, tolong. Kamu melahirkan anak? Iya. Kenapa datang kemari? Karena di pintu Bapak ada tertulis dokter. Mohon maaf, saya memang dokter, tapi dokter hewan. Jadi ada spesialisasi masing-masing. Jadi kalau dikatakan ini, ya bukan berarti dia tidak paham hadis, dia paham. Ustaz, apa keutamaan bulan Sya'ban? Datang sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid. Nama ayahnya Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi.
dan dia menikah punya anak laki-laki namanya Usama bin Zaid, kesayangan Nabi. Terus Usama bin Zaid datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur, tidak pernah aku melihat engkau puasa lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Jadi 12 bulan itu puasa paling banyak Ramadan, di bawah Ramadan Sya'ban. Kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban? Apa jawab Nabi? Dua jawaban. Yang pertama, laka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas, karena bulan Sya'ban bulan banyak dilupakan orang. Beribadah pada saat orang lupa pahalanya besar. Contoh tahajud malam, tahajud banyak orang lupa, tapi ada engkau hamba yang ingat, besar pahalanya. Bulan Rajab banyak orang ingat karena Rajab bulan haram. Ramadan orang banyak ingat karena Ramadan bulan kolak. Ramadan bulan kolak, karena Ramadan bulan Lailatul Qadar. Tapi ada di tengahnya bulan yang tidak populer, bulan Sya'ban. Maka Nabi menghidupkan bulan Sya'ban. Apalagi alasannya yang kedua, turfa'u fihi a'mal. Pada bulan Sya'ban amal diangkat. Amal ibu selama setahun, amal bapak selama setahun. Kalau ada pengecekan amal di kantor semuanya ribut, bapak Inspektorat Jenderal akan mengawas dari Jakarta, rapikan catatan, rapikan. Bapak BPK Badan Pengawas Keuangan akan datang, mana catatan lengkap? Nah, catatan amal kita diperiksa, diangkat pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hai malaikat, ya, ketika orang ini amalnya diangkat, dia tadi sedang apa? Dia sedang nonton dangdut, ya. Ketika hambaku ini amalnya tadi diangkat pada asar, dia sedang apa? Mulutnya kering. Kenapa mulutnya kering padahal makanannya ada? Mulutnya kering, makanan ada, kulkasnya penuh, tapi dia tidak mau makan karena cintanya kepada Engkau, ya Allah. Angkat tangannya. Itulah yang tadi sore tidak mau makan bersama. Wah, sudah makan. Bapak enggak makan, kami sedang puasa. Ustadznya malah enggak puasa. Puasalah jamaah, puasa. Jamaah puasa. Bukan Bapak, saya puasa. Bukan enggak puasa, musafir. Apa yang dilakukan Allah? Jangan pernah kau sangka diri kau lebih mulia. Dan sebab itu maka ini bulan Sya'ban. Lalu apalagi keutamaan bulan Sya'ban? Pulang dari sini ambil spidol, catat ini malam 11, malam 12, malam 13, malam 14, malam 15, contreng malam 15, malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan dengan perhatian khusus. Memangnya di malam yang lain Allah nggak perhatikan? Allah perhatikan, tapi ini ada perhatian khusus. Ini malam nisfu Sya'ban, malam pemutihan. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ampunkan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, illa kecuali dua orang. Ada dua yang tidak diampuni. Pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah dengan benda, mempersekutukan Allah dengan manusia, maka tidak diterima Allah doanya. Kedua, musyahin, orang yang berkelahi dan belum berdamai, maka berdamailah. Ini sesungguhnya yang ditajak oleh Petrokimia Gresik ini hari perdamaian nasional. Maka berdamailah. Selesai acara, assalamualaikum Pak, assalamualaikum, peace, damai ya, damai. Tapi hutang belum lunas ya. Kanan salah, kiri salah, belakang salah, depan salah. Karena kalau tidak, alhamdulillah tak diterima malam nisfu Sya'ban. Apa yang harus kita ketahui tentang riba? Apakah kita harus menghindari riba? Ada 5 bahaya riba. Pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dia akan bangkit dari kubur seperti orang yang bangkit dari kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu melihat orang sambat, nanti bila dia bangkit dari kubur. 2, dia berdoa pagi, petang, siang, malam, Allahumma hadina fi man hadait. Allah tidak kabulkan doanya karena lidahnya makan haram.
diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah makan, kecuali lidahnya dua, satu untuk doa, satu untuk makan. 3, yang dia makan itu menjadi darah. Satu mangkok nasi berubah menjadi darah, darah masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, isi otaknya haram, 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 haram. Untuk Allah masih sayang. Kalau Allah tidak sayang, tertulis di situ riba. Allah masih sayang. 3, 4, nasi yang dimakan berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap barang haram dimasukkan ke dalam badan, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tumbuh daging, tumbuh darah dalam badan, tempatnya api neraka. 5, duit riba dibawa umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Tidak ada panggilan, tidak ada kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram, kau berangkat dengan uang riba. Oleh sebab itu, alihkanlah ke bank syariah, bank konvensional. Tinggalkan riba, beralih ke bank syariah. Pak Ustaz, itu katanya bank syariah sama saja menuju syariah. Kita yang membangkitkan ekonomi umat ini, insyaAllah. Tempat saya nggak ada bank syariah Pak Ustaz, boleh nggak? Daripada tidak nanti di bawah bantal. Kamu khawatir maling? Saya nggak khawatir maling Pak Ustaz. Terus istri saya khawatir. Nah, apa hukumnya meninggalkan sholat Jumat bagi para pekerja shift? Apa solusinya Pak Ustaz? Man taraka sholatal Jumu'ati, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin, 3 kali berturut-turut tahawunan, karena menyepelekan, bukan karena ada alasan uzur, karena sepele, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Kebetulan pas sholat Jumat, kita satu kantor ada kawan yang non-muslim. Oh saudara, kau mungkin memang bukan saudaraku satu akidah, tapi kau adalah saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, kamu tiba-tiba baik hari ini, tolong kau gantikan aku hari Jumat. Oke, tapi nanti kalau kebetulan hari Ahad, hari Minggu kau gantikan aku juga. Ya, begitu indahnya bersaudara. Saat kita riba, tidak ada Pak Ustaz, semua pegawainya muslim. Ini kalau kita tidak jaga nanti bisa hilang, bisa kemalingan. Oh, kalau begitu ada darurat, ada hajat, boleh. Dan yang tiap-tiap Jumat ini saja, Jumat depan datang mendengarkan khutbah. Jangan sampai telinga tidak mendengarkan wasiat khutbah sampai satu pekan. Orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur, adakah siksa dan pahala? Ada. Mana dalilnya? Nabi lewat di suatu makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah menjadi 2, Nabi tusukkan ke makam. Kenapa engkau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Innahuma la yu'adzabani, ini isi 2 makam ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu ini diazab kenapa? Yamshi bin namimah, karena ngomongin bicara ayat-ayat. Yang satu ini kenapa? Lam yastabri, enggak cebok. Oleh sebab itu kemana-mana ke luar negeri, karena biasanya WC mereka tidak ada airnya, maka bawa botol gelap untuk cek. Jadi kawan saya nggak bawa botol, kalau ada keran kamu nggak cebok. Apa itu? Tisu basah. Basahnya tisu 3 kali keras, tisu juga. Oleh sebab itu maka ini kita jaga. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Makanya kalau lewat makam mulutnya jangan diam saja, tapi ucapkanlah salam, mendoakan orang yang ada di makam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa ila insyaallah bikum la'ikum yarhamullahu mustaqimin wal mustaqirin wa sallallahu ala lakumul afiyah. Pulang dari sini kami pun akan berziarah, tidak langsung pulang. Kenapa? Masa Ustaz ziarah? Ya, tidak
tidak ziarah secara langsung, lewat makam kanan kiri nampak batu nisan. Assalamualaikum ya insyaallah Ustaz baca apa tadi? Baca doa ziarah kubur. Mohon maaf Ustaz, itu bukan kuburan, cuma ziarah batu nisan. Bagaimana kalau orang tua kita, ayah dari kecil sampai 60 tahun tidak pernah puasa, terus disuruh mengqadha tidak mau, apakah anak tetap wajib mengganti? Nampaknya anak nggak ikhlas. Orang dia nggak mau puasa, kok Ustaz, kok saya yang ganti, Pak Ustaz? Apakah yang ganti juga dapat pahala? Engkau tetap pahala puasanya Senin Kamis, tapi niatnya qadha. Besok hari Sabtu, habis itu Ahad, hari Senin nanti malamnya saya niat puasa qadha gantikan puasa bapak saya yang sudah meninggal kemarin. Maka ibu bapak dapat 3, pahala puasa qadha-nya dapat, pahala puasa Seninnya dapat, pahala puasa sunat Sya'bannya dapat. Amal masalah perbuatan jelek itu urusan dia dengan Allah, tapi kita tak dapat pungkiri bahwa dia ayah kita, ibu kita yang mengandung 9 bulan 10 hari menyusukan 2 tahun lamanya menetes darahnya dalam tubuh kita. Andai kita mau balas, kau gendong dia dari Surabaya ke Makkah bolak-balik, belum tentu dapat menembus 1 jeritannya saat melahirkan informasinya. Kalau sebab itu jangan salah. Tips bangun subuh tepat waktu gimana Pak Ustaz? Beli jam weker. Pulang dari sini, mudah-mudahan toko jam gresik masih buka. Beli 1 jam. Ustaz sendiri, saya pakai 3. HP 1, HP 2. HP yang 1, HP jadul. HP yang baru ada lagunya. Mati. Sudah semua mati. HP yang ketiga, letakkan HP-nya jangan dekat dari kita, karena kalau dekat kita pukul mati. Buat dia agak jauh. Jadi ketika mendengar, waduh bising dekat. Begitu berdiri, langsung ke kamar mandi. Jangan berdiri matikan tidur lagi. Oh, nggak bisa. Kita sendiri yang mengatur diri. Habis kertas. Negeri yang berkah ini bernama Kota Gresik. Saat mengaji jamaahnya berlimpah ruah. Terima kasih dari kami telah disambut dengan baik. Semoga ini tercatat sebagai amal ibadah. Masya Allah. Pantun harus dibalas. Saya nggak mempersiapkan pantun. Anak raja pergi berkemah mengelakkan bala. Sudah lama pergi ceramah, dan ini di lapangan separuh. Pantun penutup sebelum doa. Sajian ini sungguh terlihat mewah, tempat kebanggaan pabrik petrokimia. Sudah senyum lebih saya tausiah. Ini saatnya menutup dengan doa. Tapi pertanyaan dari musuh banyak. Bertanya kualitas, ya, cukup baik. Saya baca tausiah, saya baca doa tausiah. Selesai itu Bapak Ibu jangan pulang dulu, karena kotak-kotak dari sahabat-sahabat ACC tetap berkeliaran. Maka keluarkanlah dompet dari balik-balik sarung. Ala hadirin niat untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya arhamar rahimin, wahai Engkau yang Maha Kasih dan Sayang, irhamna, curahkan rahmat kasih sayang untuk kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah, maupun saudara-saudara kami yang mendengar dari jarak jauh ya Allah. Allahumma anzil rahmat wa salamat wa sakinat wa barakah, turunkan ke hati kami ketenangan, barakah dan kebaikan-kebaikan rahmat darimu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dengan tutup umur kami dengan su'il khatimah. La tada' lana dhanban illa ghafartah, keluar dari majelis ini bersihlah kami dari segala silap salah dan dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kekurangan kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, dan Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayang ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang sudah menikah berikan mereka anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik, mudahkan urusan pernikahan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, utang piutang bantu kami melunasinya dengan semangat bekerja ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal mughal, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wal aidin wal labatir rijal, selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, dan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.